Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan berikan sehingga kita dapat berkumpul di dalam Zoom meeting ini untuk mempresentasikan hasil ujian akhir semester kita dalam mata kuliah pengkajian budaya yang berjudul Food Studies, Perkembangan Nasi Goreng di Tiongkok dan Indonesia. Di sini kami memiliki 9 anggota dari Bahasa dan Budaya Tiongkok angkatan 2022, yang dimana ada Diang, Nabila, Naura, Anindita, Aisyah, Mutori, Mumtaz, Dwi Berta, dan moderatornya ada saya, Dinda Maharani Badli. Baik teman-teman, kita akan ada latar belakang, rumusan masalah, isi, dan juga kesimpulan. Nah, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembacaan latar belakang. Tetapi sebelum itu, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan latar belakang yang dibaca oleh Mumtaz. Untuk Mumtaz, saya persilahkan. Kelompok kami akan menjelaskan sejarah, perkembangan, dan persebaran nasi goreng, serta menyelidiki asal-usul bumbu masakan nasi goreng di Indonesia. Menurut penelitian, nasi goreng dikenal sebagai masakan khas Indonesia yang bernuansa Tionghoa. Tidak jelas secara pasti kapan kecap menjadi salah satu bahan dalam nasi goreng. Namun, resep nasi goreng kecap telah dimuat dalam buku resep masakan Nusantara pada tahun 1961. Nasi goreng merupakan masakan khas Indonesia yang berbahan dasar masakan Tiongkok. Nasi goreng biasa dipatukan dengan cabai dan bumbu lainnya. Nasi goreng sering dijadikan menu sarapan atau makan malam dan banyak dijumpai berbagai rumah di Indonesia. Banyak orang tidak menyadari bahwa makan nasi yang sudah lama atau hampir basi dapat menyebabkan keracunan yang lebih serius dibanding makan daging busuk. Namun, saat ini masyarakat lebih memilih makanan cepat saji seperti hamburger, pizza, dan fried chicken dibanding masakan tradisional seperti nasi goreng, rendang, dan soto. Di sini kami memiliki 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana asal-usul nasi goreng? Yang kedua, apakah ada perbedaan bumbu Indonesia dan Tiongkok? Dan yang ketiga, mengapa ada akulturasi budaya makanan di Indonesia dari Tiongkok? Baik, selanjutnya yaitu ada asal-usul nasi goreng. Seperti yang kita ketahui bahwa nasi goreng bukanlah dari Indonesia, melainkan merupakan salah satu makanan yang diadaptasi dari masyarakat Tionghoa yang berimigrasi dan menetap di Indonesia. Akhirnya nasi goreng menjadi salah satu ciri khas masakan Indonesia. Nah, pertama kali nasi goreng dibuat di kota Yangzhou yang ada di Tiongkok. Nah, terkenal dengan nama Yangzhou Fried Rice. Nah, lalu nasi goreng dibuat dari masyarakat Tionghoa yang tidak suka menyantap makanan dingin karena nasi goreng yang dingin tersebut digoreng kembali dengan diberikan bahan dan juga bumbu yang kemudian dihidangkan. Lalu, nasi goreng khas Indonesia memiliki ciri khas warna coklat yang sangat menggugah selera. Nasi goreng di Indonesia juga memiliki cita rasa Nusantara yang dominan dengan kaya rempah-rempah dan bumbu. Lalu juga cita rasa nasi goreng beragam di setiap daerahnya, disesuaikan dengan selera lidah masyarakat. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Perbedaan bumbu masakan di Indonesia, di Tiongkok dan di Indonesia akan dibacakan oleh saya. Untuk di Tiongkok, makanan juga dibedakan secara geografis seperti masakan Shanghai, Canton, Sichuan, Hunan, serta Mandarin. Karena itu banyak bumbu, bahan, dan cara masakan yang berbeda membuat hal itu menjadi ciri dari daerah masing-masing itu sendiri. Untuk masakan Shanghai sendiri, masyarakat setempat lebih sering memasak dengan direbus, ditumis, dan menggunakan banyak bahan utama, yaitu udang dan ikan. Untuk masakan Canton, masyarakat setempat lebih sering memasak dengan cara direbus, dibakar, digoreng, ditumis, dan terkenal dengan supnya. Bahan baku utama yang sering mereka gunakan adalah ular, tikus, anjing, monyet,
dan juga seafood. Kedua daerah itu memiliki rasa yang ringan dan agak manis. Serta masakan Sichuan dan Hunan, masyarakat setempat lebih sering memasak dengan cara dikukus, digoreng. Dan cita rasa yang terkenal adalah pedas, asin, berempah tajam, kaya rasa, dan aroma. Sedangkan masakan Mandarin sendiri, untuk masyarakat setempat, pada umumnya pengolahannya dengan cara ditumis karena mengutamakan rasa segar dan memiliki selera cita rasa yang lebih datar dan anggun, tidak terlalu berbumbu. Selain itu, untuk bumbu umum yang biasa digunakan antara lain ada oyster sauce, soy sauce, hoisin sauce, minyak wijen, biji wijen, tauco, setara anis, 5 spice powder, ebi, jahe, merica, dan beberapa rempah lainnya. Selain itu, ada beberapa bahan masakan yang umum digunakan, antara lain ada bunga sedap malam, jamur, jamur kuping, Chinese cabbage, telur, tauge, abalon, tahu, kembang tahu, kue tiaw, soun, mie, rebung, water chestnut, dan lain-lain. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Kedua, ada bumbu Indonesia. Nasi goreng ala Tiongkok berkulturasi dengan budaya lokal, sehingga nasi goreng mengalami perkembangan dalam segi rasa, bumbu, dan isi. Hal yang membedakan nasi goreng Indonesia dengan nasi goreng Tiongkok adalah penggunaan kecap manis. Oleh karena itu, tampilan nasi goreng di tanah air identik dengan nasi yang berwarna coklat. Selain itu, nasi goreng di Indonesia lebih kaya akan rempah-rempah dan bumbu, seperti bawang merah, bawang putih, cabai, hingga terasi. Di Indonesia juga bermunculan berbagai variasi nasi goreng, seperti nasi goreng cakalang, nasi goreng kambing, dan nasi goreng ikan asin. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ini adalah perkembangan sejarah nasi goreng di Indonesia dan Tiongkok. Sebuah pendapat yang diungkapkan Okezone pada 30 September 2012 nyetak sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya sekitar 4000 sebelum Masehi, ketika orang Tionghoa memperkenalkannya di negeri mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan rasa nasi, mereka menambahkan beberapa bumbu. Sementara itu, belum ada catatan sejarah akurat yang menjelaskan kapan nasi goreng pertama kali masuk ke Indonesia. Namun, satu hal yang pasti, nasi goreng mulai populer ketika dimulainya hubungan antara bangsa Tionghoa dan Indonesia pada masa perdagangan, tepatnya sejak zaman Kerajaan Sriwijaya atau sekitar abad ke-10. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Akan menjelaskan evolusi nasi goreng di Indonesia. Dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan budaya, bahasa, etnis, dan suku bangsa. Tentunya di setiap pulau atau daerah di Indonesia punya cita rasa yang khas terhadap makanannya. Di Pulau Sumatera misalnya, khas dengan rasa rempah-rempahnya yang kental, rasa kuat, gurih, dan pedas. Untuk di Pulau Jawa misalnya kuat akan rasa manis dan gurih, dengan bumbu utamanya yaitu bawang putih dan bawang merah. Untuk Pulau Kalimantan, dikarenakan memiliki garis pantai yang panjang, memiliki cita rasa khas dengan rempah asli dan makanan laut. Dan untuk Pulau Sulawesi, mungkin sama seperti Kalimantan karena dekat dengan laut, juga khas makanannya juga segar dan juga ikan-ikanan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman di Indonesia, nasi goreng juga mengalami evolusi. Bumbu, teknik masakan digunakan sesuai dengan selera lokal dan menggunakan bumbu atau lauk tambahan dari masing-masing khas daerah di Indonesia. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkembangan sejarah nasi goreng. Dalam serat Centini, hidangan yang tersaji selama kenduri mencangkup nasi goreng, nasi remes, nasi tumpeng, lauk ikan betutu, dan ekor kambing. Nasi goreng pada saat itu bukanlah hidangan tunggal, melainkan variasi penyajian nasi bersama lauk lainnya.
Menariknya, nasi goreng dalam serat Centini tidak menggunakan saus dan kecap, karena kecap baru populer pada tahun 1982 di Tangerang, Banten. Nasi goreng di sini telah berkembang jadi hidangan tunggal tanpa lauk, dan banyak variasi protein seperti kepiting, udang, babi, dan ham. Menariknya, baik nasi goreng dalam serat Centini maupun nasi goreng yang chow pada awalnya tidak menggunakan kecap, dan kecap sendiri muncul sebagai akulturasi kuliner antara Tionghoa dan Jawa. Selain itu, migrasi orang Tionghoa ke Batavia pada tahun 1915 sampai 1942 juga mengubah industri kuliner. Para perantau Tionghoa membawa bahan makanan dan teknik memasak dari negeri asalnya. Dan ketika mereka tiba di rantau baru mereka juga memperkenalkan hal baru yang sebelumnya mereka tidak pernah tahu di negeri asal, termasuk makanan. Selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari presentasi ini ialah nasi goreng adalah makanan khas Indonesia yang dimodifikasi dari masakan Tionghoa. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya kecap menjadi salah satu bahan dalam membuat nasi goreng. Tetapi resep untuk nasi goreng dengan kecap muncul di halaman 182 dari buku resep Nusantara tahun 1961. Saat ini, nasi goreng biasanya berwarna merah dengan saus daripada kecap. Akulturasi budaya makanan yang terjadi di Indonesia telah berlangsung sejak kedatangan bangsa asing melalui kegiatan perdagangan. Kelompok yang paling dominan berperan dalam kegiatan perdagangan ini adalah etnis Tionghoa. Sekian, terima kasih. Ini adalah beberapa sumber yang kami ambil untuk presentasi tugas UAS pengkajian budaya yang berjudul Food Studies, Perkembangan Nasi Goreng di Tiongkok dan Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah satu kelompok yang mewakili dari program studi Bahasa dan Budaya Tiongkok Universitas Padjadjaran. Terima kasih semuanya.